Semuanya, sampai berjumpa kembali di YouTube channel saya. Kali ini mau kembali sharing mengenai belajar musik. Dalam hal ini mungkin lebih dikhususkan pada belajar piano. Dan untuk hari ini topik yang akan saya bahas adalah bagaimana cara menemukan atau mencari guru piano yang bagus, ya. Sebenarnya kalau dibahas itu akan panjang, mungkin langsung saya summarize aja dalam beberapa poin bagaimana cara menemukan guru piano yang bagus. Satu, untuk menemukan salah satunya itu bisa dengan cara googling guru piano yang bagus. Itu salah satunya adalah yang anak didiknya itu sering memenangkan kompetisi piano, ya. Bisa di googling, misalnya pemenang lomba piano biasanya akan disebutkan adalah asuhan atau anak didik guru ini gitu loh. Biasanya dari sana kita bisa dapat informasi, oh anak ini ternyata berguru sama gurunya ini. Nah dari situ biasanya kalau guru yang bagus itu akan keluar namanya berkali-kali, gak cuman hanya sekali. Karena kalau misalnya keluar karena bisa juga memang anak itu sangat talented, ya. Jadi walaupun gurunya maksudnya bukan yang jam terbangnya tinggi, kalau memang bagus juga kadang-kadang bisa aja memenangkan kompetisi. Tapi itu salah satu cara yang saya gunakan untuk mencari guru piano yang menurut saya baik ya. Jadi saya googling misalnya pemenang lomba piano apa, biasanya tuh ada informasi mengenai gurunya, ya. Kedua, biasanya yang menjadi juri-juri di kompetisi piano itu adalah juga guru piano dan bahkan pemilik sekolah musik. Nah, sudah pasti kalau mereka yang dipilih atau dipilih menjadi seorang juri di kompetisi piano, sudah pasti tidak diragukan lagi ya untuk kualitasnya dalam mengajar. Nah, itu poin kedua, ya. Jadi bisa juga, tapi gimana sih supaya bisa tahu? Nah, biasanya juga disebutkan sih, biasanya kalau kalian lihat di mungkin di pengumuman mengenai ini ada kompetisi piano, juri-jurinya adalah si A, si B, si C. Nah, dari situ kan bisa ketahuan. Nah, terus untuk gimana sih supaya bisa kontak tuh guru? Ya, zaman sekarang segala macam sosial media gampang ya. Bisa kita search di Facebooknya kalau guru yang udah senior, atau cari namanya di Instagram, terus kita bisa mengirimkan DM gitu kan, bahwa mau mau tertarik ingin les sama beliau, ya. Itu juga salah satu cara yang pernah saya lakukan. Saya searching di Instagram, saya menemukan guru tersebut, terus saya mengirimkan DM, apakah bisa jika anak saya ingin kursus sama beliau, dan akhirnya beliau membalas, terus ketemu, mungkin perlu perkenalan dulu, mungkin ada guru-guru yang perlu melakukan semacam tes atau audisi apakah dia akan menerima anak kita atau enggak gitu. Biasanya guru yang ramai, yang jam terbangnya tinggi itu biasanya slotnya sangat terbatas. Jadi mereka pun sangat-sangat selektif dalam menerima seorang murid baru. Dan untuk audisi itu sudah biasa, dan maksudnya audisi di tes gitu ya, apakah akan diterima atau enggak. Anak saya sudah pernah menjalanin 2 kali ya seperti itu, dan ya selama ini sih untungnya berhasil diterima untuk les sama guru yang saya inginkan gitu ya. Jadi itu dua baru ada 2 ya yang tadi udah disebutkan. Dan yang ketiga adalah jika Anda mengetahui misalnya teman punya anak yang anaknya tuh jago piano, jagonya tuh kita nggak bisa lihat dari permainan pianonya yang dia publish mungkin di sosial media, kita nggak bisa menilai seperti itu. Karena sebagai orang awam, kadang-kadang yang kita lihat bagus tuh belum tentu bagus bagi seorang musisi ya, karena itu pernah terjadi
pada saya sih, saya melihat wah keren banget, bagus banget, expert banget, pasti menang. Misalnya lomba ya, kita melihat suatu lomba kelihatannya dia bakal menang, ternyata harapan 3 pun nggak menang, dan yang kita tidak nggak menang malah menang. Jadi ya itu kita sebagai orang awam agak susah untuk menilainya. Jadi mungkin kalau misalnya mengetahui anaknya teman kita pernah sering punya prestasi bagus di bidang musik, sering menang kompetisi, atau juga dia punya hasil ujian royalnya nilainya tuh sangat tinggi. Nah itu mungkin boleh langsung aja ditanyakan kepada orang tuanya, les di mana sih, guru pianonya siapa sih, gitu kan. Ya tapi ini balik lagi ya, belum tentu ada yang mau share mengenai informasi seperti ini. Banyak juga orang tua yang pelit ya informasi. Cuman bagi saya sih aneh aja gitu loh, kalau informasi seperti ini kalau ditanyakan ke saya sih, saya open aja. Karena itu balik lagi, sebagus-bagusnya seorang guru, jika anaknya, maksudnya murid yang bersangkutan tidak bekerja keras, itu juga tidak akan jadi apa-apa gitu loh. Itu semua tips, semua perkataan yang dikatakan oleh guru-guru musik. Jadi misalnya dia sangat talent, sangat berbakat, sangat hebat, tapi malas latihan, ya itu juga at the end juga nggak ada gunanya, nggak ada hasilnya. Jadi bagi seorang guru piano itu mereka lebih memilih seorang murid yang maksudnya kalau boleh dipilih, murid yang giat rajin latihan atau murid yang talent dan sangat berbakat gitu loh. Yang akan dipilih ya yang sangat rajin latihan gitu loh. Karena kalau sangat berbakat tapi malas ya itu juga nggak jadi apa-apa. Itu sih yang sering beberapa guru piano katakan. Ya akan lebih bagus lagi kalau memang bakat dibantu dengan giat berlatih, ya itu yang sangat diharapkan dan yang paling baik ya. Jadi itu udah ada 3 ya. Terus yang lainnya mencari bagaimana lagi ya mencari guru piano yang bagus. Nah mungkin bisa bertanya kalau misalnya punya teman ya, teman yang guru musik, boleh juga tanya misalnya guru musik yang bagus, misalnya di daerah rumah saya itu yang mengajar di sini tahu nggak, kita bisa share nggak. Mungkin dari guru-guru tersebut juga maksudnya dari teman tersebut juga mereka bisa memberikan informasi mengenai hal tersebut sih gitu ya. Tapi tentu saja jangan, kalau misalnya memang dekat dan berdomisili maksudnya di dekat dengan teman tersebut, ya memang akan tidak enak kita menanyakan kepada teman tersebut, karena kenapa nggak les aja sama teman tersebut kan. Jadi mungkin lebih baik memakai alasan kalau mau mungkin teman saya mau les nih tapi rumahnya di sini, mungkin di domisili berbeda, punya ini enggak guru yang bagus siapa sih. Umumnya sih mereka pada tahu sih gitu loh. Ya saya ngomong sih ini lebih ke ini ya, sekolah musik yang banyak cabang gitu loh. Dan memang sekolah musik yang besar salah satunya ya, mungkin saya sebut aja brandnya ya, contohnya Yamaha, itu kan punya banyak cabang karena franchise-nya ada di mana-mana. Dan biasanya kalau di cabang tertentu kita tanya, misalnya di cabang sono atau di cabang mana sih yang guru-gurunya paling lebih bagus dan banyak, itu memang ada 1-2 cabang tertentu yang memang tempat berkumpulnya guru-guru yang bagus-bagus ya. Tapi tentu aja yang bagus-bagus itu biasanya slotnya sudah penuh dan harus waiting list ya. Mungkin itu tips-tips 4 tips ya cara mencari guru piano yang tepat ya. Nanti di video, supaya nggak kepanjangan, di video yang lain saya akan share yang lebih detail mengenai perjalanan saya memilih guru yang tepat dari umur anak saya 3 tahun sampai sekarang 14 tahun. Saya merasakan dia sudah mendapatkan, yang saat ini ya sudah mendapatkan guru piano yang sangat bagus ya. Oke.
Oke, semoga bermanfaat sharing saya hari ini. Sampai jumpa di YouTube saya selanjutnya. Dadah.